Assalamualaikum Ibu Diana. Iya, waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. 3 kali kita gabung ulah hari ini. Nggih. Rezeki Hmm. Nggih. Jadi kayak Pak Pian duluan kan? Ya, Aman dan Bu Mardiana, Nggih, silakan. kita atur kondisikan. Nggih. Ya, betul. Silakan Pak. Nanti saya akan putar-putar aja Pak. Silakan Nggih, dikondisikan. Nggih. Rekamannya nanti akan saya share. Nggih, ini sudah mulai direkam nggak Pak? Pak Wawan. Ibu Diana, ulun minta izin sebagai coach kah dahuluan nih? Oh, boleh. Nggih, posisi ulun coach. Dikondisikan untuk pertama nih pian coach gitu kah dulu? Boleh. Nggih, ngaran sambil belajaran kita boleh. Mohon izin ulun yang tanam nih berdahulu. Terbalik. Nggih. Selamat sore Ibu Diana. Ya, selamat sore Pak Abdurrahman. Gimana kabar pian Bu untuk sore hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah nggih. Untuk hari ini Ibu dengan anak-anak bagaimana Bu? Anak di rumah atau di sekolah? Kabarnya Bu? Ini kalau untuk di sekolah, insya Allah aman aja sih Pak. Nggak ada masalah. Begitu juga dengan anak di rumah, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Ibu Diana, boleh Bu? Ibu Diana misalnya mau menceritakan tentang apa nih untuk kita sore hari ini? Silakan Bu. Misalnya pengalaman hari ini atau dalam seminggu ini silakan Bu. Dalam seminggu ini Pak, kebetulan ini ulun ditunjuk untuk ikut serta sebagai peserta BIMTEK untuk guru pendamping khusus. Karena kebetulan sekolah kami itu adalah PAUD yang menerima murid berkebutuhan khusus, sehingga terjaring data bahwa kami harus setidaknya memiliki 1 guru sebagai pendamping khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus Pak. Mungkin kebetulan untuk kegiatan itu kami dipilih langsung oleh pusat. Jadi pendaftaran untuk sebagai peserta didik itu melewati LMS Pak. Jadi untuk 2 minggu yang lalu karena kegiatan ini 9 hari, jadi dari 2 minggu yang lalu sudah mulai dan kebetulan minggu ini terakhir kemarin hari Selasa terakhirnya selesai kegiatannya ini, jadi lumayan inilah Pak menyita waktu untuk LMS daring sehari kadang sampai 2 kali. 2 kali Bu ya. Oh berarti untuk tahun ini Bu ya sekolah pian ditunjuk sebagai sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus begitu Bu ya? Kalau untuk menerima siswa berkebutuhan khusus kita udah dari beberapa tahun yang lalu Pak. Kebetulan Pak sekolah lain yang kebetulan dekat dengan kami biasanya kalau ada anak ABK itu dirujuk mereka ke sekolah kami, padahal sebenarnya sekolah kami itu bukan sekolah inklusif, tapi untuk peraturan yang sekarang katanya nggak perlu izin khusus untuk sekolah itu sebagai sekolah eksklusif, gitu kan? Berarti ada rekomendasi khusus Bu ya untuk ke sekolah pian menerima siswa berkebutuhan khusus. Itu Bu pada saat Ibu sudah mulai mengikuti kegiatan tersebut Bu di LMS tadi. Apa Bu tujuan utamanya dalam kegiatan itu Bu selain pada tahun kemarin itu sudah berjalan penerimaan siswa inklusi ini. Tujuan untuk yang sekarang nih Bu kegiatannya di LMS itu apa Bu? Kegiatan mengikutinya. Tujuannya itu kan sebenarnya lah untuk kegiatan ini itu untuk yang pertama itu yang pasti dan utama itu untuk menambah wawasan dan pengalaman untuk diri saya sendiri dan juga kebetulan teman-teman di sekolah Pak mengenai cara pembelajaran yang baik dan yang benar yang seharusnya diberikan kepada anak ABK. Kemudian juga pemahaman kepada
orang tua dan masyarakat sekitar Pak, karena kebetulan untuk di daerah sekitar sekolah saya beberapa anak yang berkebutuhan khusus itu cenderung orang tuanya Pak ini apalah dianggap sebagai apa ya, kalau bahasanya itu eh, salah satu kekurangan keluarga. Padahal kan seharusnya jangan Pak lah, kalau menurut Ulun tuh kayak gitu Pak. Ini justru disembunyikan biasanya. Sedangkan mereka kan Pak, anak-anaknya juga sebenarnya mereka ingin bergaul, ingin mendapatkan pendidikan seperti teman-temannya Pak, begitu. Jadi tujuannya yaitu untuk menambah wawasan kami sebagai guru dan juga untuk menambah pemahaman dari masyarakat sekitar dan orang tua murid. Juga kebetulan waktu awal-awal kami menerima ABK, ada beberapa orang tua Pak yang murid kami yang tidak setuju karena takut anak mereka yang tidak berkebutuhan terganggu belajarnya karena fokus gurunya katanya lebih ke murid yang berkebutuhan khusus Pak. Oh, luar biasa Bu. Dari yang Ibu ceritakan tadi Bu, khususnya dari orang tua yang menganggap itu sesuatu yang anggap apa ya Bu ya, ditutupi atau semacam ya agak sopan kah bahasa Banjarnya itu Bu lah dengan memiliki anak seperti, padahal dari sekolah Ibu tidak apa-apa Bu ya? Nggih. Maksudnya tuh biar aja apa namanya dimasukkan ke sekolah tuh nggak apa-apa Bu ya, diterima aja. Nggih. Jadi begini Bu, adakah pada saat kegiatan Ibu di LMS untuk CGP ini, kemudian kegiatan Ibu di sekolah yang masuk kegiatan untuk pendidikan yang inklusi ini nih Bu, adakah harapan Ibu misalnya nih, atau ada kegalauan bagaimana Bu pada saat barengan dengan kegiatan LMS CGP, kemudian kegiatan yang hari ini Ibu lakukan di inklusi tadi? Kalau untuk kegiatan CGP Pak, justru sebenarnya Pak ternyata itu sangat membantu seperti ini Pak lah untuk kami untuk membuat kurikulum Pak, kegiatan proses pembelajaran kami menggunakan kurikulum modifikasi Pak. Jadi ternyata pembelajaran di CGP yaitu ini Pak yang kita baru selesaikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu Pak sesuai itu dengan yang kami terapkan untuk murid kami di kelas, yaitu jadi sesuai dengan minat dan gaya belajar anak Pak lah. Nah jadi kami bisa menggunakan metode pembelajaran model berdiferensiasi itu untuk diterapkan di kelas kami dengan anak yang reguler, anak yang tidak berkebutuhan khusus dan juga dengan anak yang berkebutuhan khusus Pak. Jadi kalau bisa kami implementasikan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berdiferensiasi itu sih Pak. Kalau untuk kegalauannya ya itu tadi Pak, tidak mudah kan Pak ini menyamakan ini Pak pemahaman, karena agak sulit juga karena di desa untuk sumber daya ini SDM masyarakat sekitar itu masih agak ini ya Pak ya, apa bahasanya ya, masih agak mereka tuh kurang terbuka Pak. Jadi kita dalam memberikan pemahaman tuh rada susah Pak. Nah itu yang masih jadi kegalauan kami gitu. Nah supaya orang tua ini dapat menerima kekurangan anaknya dan mau memberikan pendidikan anaknya itu sesuai dengan kemampuan anaknya Pak. Begitu Pak. Itu iya. Menarik sekali Bu mengenai pembelajaran berdiferensi tadi di kegiatan CGP kita, ternyata sangat menunjang dan membantu Bu ya untuk inklusi tadi. Di sini Bu, apa kekuatan dari Ibu nih untuk misalnya menyamakan persepsi pandangan dari orang tua tadi Bu, agar mereka ini mau nih menerima tanpa segan-segan sungkan Bu ke sekolah Ibu. Apa kekuatan dari Ibu untuk mencapai tujuan tadi Bu? Sekira hilang kesulitan tadi. Untuk yang kekuatan Ulun untuk sebagai solusi ya Pak ya dari kegalauan Ulun itu tadi, kebetulan Ulun orangnya ini Pak dengan mama-mama murid itu, dengan orang-orang tua murid itu ini dekat Pak. Jadi kami biasanya tuh Pak ngobrol. Jadi kami Pak biasanya itu kan orang tua, kalau di sekolah kami itu kebanyakan hampir 80% itu anaknya ditunggui di sekolah, walaupun orang
sekolah kami Pak, di luar pagar begitu. Jadi biasanya kalau ini waktu ada senggang sebelum masuk itu biasanya ikut nongkrong dulu Pak, bahasanya nongkrong dengan Nongkrong. murid begitu Pak, nongkrong sambil saya jelaskan bahwa murid yang berkebutuhan khusus itu bukan sebagai aib atau bukan pengganggu di kegiatan pembelajaran, karena mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan Pak. Biasanya sih pelan-pelan aja Pak. Nah untuk di masyarakatnya, kalau kebetulan saya tidak tinggal di desa di tempat sekolah saya, itu saya minta ke guru atau kepala sekolah saya yang kebetulan bertempat tinggal di dekat sekolah, itu biasanya melalui yasinan Pak, yasinan ibu-ibu, melalui kegiatan ini yasinan itu, sambil ngobrol biasanya ngajak orang-orang tua murid bahwa juga masyarakat sekitar bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan ini Pak. Wah, luar biasa Ibu Diana. Berdasarkan kegiatan tadi Bu, pendekatan-pendekatan baik melalui pada saat istirahat ibunya langsung kan ke mendekati orang tuanya lagi duduk santai atau nunggu anak kan tadi Bu ya. Gitu Bu, bisa masuk Bu ya pencerahan dari Ibu agar mereka mau menerima, mau tidak sungkan masukkan anaknya ke sekolah Ibu. Nah, yang menarik ini Bu, ada tadi penyampaian dari Pian, kepala sekolah itu tempat tinggalnya dekat sekitar sekolah itu ya Bu. Itu pendekatan yang Ibu sampaikan tadi melalui giat sosial berupa yasinan tadi ya. Nah, adakah Bu hambatan-hambatan Bu dari misalnya pendekatan dari kepala sekolah misalnya pada saat melakukan pendekatan melalui kegiatan sosial tadi Bu kepada orang tuanya? Bisa juga Bu misalnya ada hambatan dari Pian misalnya waktu jam-jam santai di waktu istirahat tadi Bu. Untuk melakukan pendekatan tadi. Untuk melakukan pendekatan biasanya Pak ya, maaf kalau untuk TK Pak, kami untuk jam istirahat itu sebenarnya kami nggak bisa santai Pak. Justru jam istirahat biasanya kami tetap memonitoring anak bermain, biasanya di halaman, di taman bermain. Karena murid-murid kita kan itu untuk anak usia TK dan PAUD itu mereka harus tetap perlu diawasi Pak. Nah jadi kesulitannya itu sebenarnya waktunya Pak, tidak terlalu banyak. Kemudian untuk kami, jika kami melakukan kegiatan misalnya ini semacam pertemuan dengan orang tua murid, itu pun biasanya waktunya itu terbatas Pak, dan tidak bisa semua orang tua itu bisa berhadir biasanya. Jadi perlu waktu yang lama begitu Pak, agak lama karena waktu kami yang terbatas untuk bertemu dengan orang tua, biasanya seperti itu sih yang susah. Nah kalau untuk kepala sekolah saya untuk di kegiatan di masyarakat sekitar ini Pak, karena masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar mengenai pentingnya pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mereka itu masih, maaf ya, ini mungkin agak ini istilahnya, mereka itu masih agak boros, Kak. Nah, jadi itu susahnya kami kalau memberi penjelasan itu agak sedikit beribet biasanya, karena mereka tetap dengan pemahaman mereka, begitu Kak. Itu ya. Tapi kami berencana itu akan mendatangkan misalnya dari dinas kesehatan seperti itu Pak, untuk memberikan penjelasan agar dapat merubah pemahaman orang tua dan masyarakat sekitar betapa pentingnya memberikan pendidikan kepada ABK Pak. Oh iya. Berarti Bu ya dari beberapa pendekatan atau hambatan tadi ternyata kerjasama dengan pihak puskesmas itu menurut pihak sekolah Ibu ya itu merupakan salah satu strategi Bu ya. Iya, untuk membuka pemahaman mindset orang tua terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus tadi. Nah, adakah Bu tindakan atau aksi lain dari pihak sekolah ini selain pendekatan, kemudian kerjasama dengan pihak luar tadi dari pihak sekolah di secara umum, adakah strategi lain Bu untuk mengatasasi kesulitan dari hambatan tadi Bu?
ada beberapa sih Pak, misalnya seperti ini Pak, kita kadang kita bikin karnaval, tapi khusus untuk sekolah kita aja Pak. Kita karnaval menggunakan pakaian adat atau pakaian profesi. Nanti kita keliling Pak, keliling di sekitaran kampung sekitar tuh dengan anak-anak. Nah jadi itu juga dapat menjadi pusat perhatian orang tua. Salah satunya itu kita bikin semacam kayak kampanye gitu ya Pak ya, keliling nanti bawa anak. Jadi anak ABK itu juga kita ikut sertakan Pak. Jadi supaya masyarakat sekitar dan orang tua murid juga melihat bahwa murid ABK itu tidak kami bedakan. Kami justru sama, perlakuan kami pada anak ABK dan juga anak reguler itu sama Pak, tidak ada perbedaan. Sehingga mereka juga dapat memahami bahwa anak ABK dan anak reguler itu sebenarnya sama, cuman cara pemberian dalam proses pembelajaran saja yang berbeda, tetapi perlakuan tetap sama, seperti itu Pak. Ya juga kami juga melakukan dengan berbagai media, misalnya kita ini Pak membuat brosur atau membuat spanduk di depan, kita taruh di depan kelas atau di kebetulan sekolah saya ini di depan ini di dekat kantor lurah, jadi biasanya di kantor kelurahan juga kita minta izin, kita pasang ini semacam spanduk begitu Pak, bahwa sekolah kita menerima murid ABK dan juga pentingnya semua murid, semua anak itu mendapatkan pendidikan Pak. Seperti itu Pak. Oh iya Bu, luar biasa Ibu. Mendengar dari penyampaian Ibu tadi kan untuk mengatasi beberapa hambatan atau kendala, baik melalui kolaborasi antar warga sekolah, kemudian dengan puskesmas. Bahkan tadi kan menarik dengan aparat desa atau kelurahan di sana. Jadi kadang ulun nih Bu ada sedih Bu waktu melihat di media sosial. Baru-baru saja ulun melihat video-video kan, tayangan video nih di media sosial itu. Ini anak yang berkebutuhan khusus perlakuannya dibedakan. Jadi sudah ekonominya misalnya sudah beda tingkat ekonominya dengan yang lain, kemudian kemampuan secara psikologi dan psikologisnya juga beda. Lalu ada rasa mindernya itu bahkan membuat sedih orang tuanya. Ini menarik sekali Bu dari gambaran sekolahan Ibu nih. Jadi rasa penasaran ulun hendak berkunjung ke sekolahan pian. Kemudian ini Bu, tadi kan sudah masuk dari strategi pian di sekolah. Apa komitmen dari pihak sekolah pian Bu? Satu sisi sekolah Ibu kan bukan berlabel itu untuk sekolah inklusi Bu ya. Tapi boleh menerima siswa berkebutuhan khusus tadi. Nah, menghadapi hal seperti ini Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu tidak ada perbedaan antara murid yang satu dan yang lain. Nah, komitmen apa yang bisa pihak sekolah ya, dari pihak sekolah Ibu yang lakukan untuk menjalani proses pendidikan sekiranya berpihak pada murid, memang benar-benar berpihak pada murid Bu, komitmen Ibu? Kalau komitmen dari sekolah dan juga dari ibu pribadi Pak, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid kami, baik itu murid yang reguler maupun murid yang berkebutuhan khusus, karena menurut kami tidak ada perbedaan bagi mereka. Dan kami juga biasanya itu Pak, menyiapkan kurikulum pembelajaran yang kami kolaborasikan. Jadi kegiatan pembelajaran itu juga bertujuan untuk kegiatan pembelajaran baik bagi anak reguler maupun bagi anak ABK. Jadi kami dalam kegiatan pembelajaran seperti di awal tadi saya sampaikan, kami menggunakan model berdiferensiasi. Jadi semua murid dalam kegiatan pembelajaran itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu sesuai dengan bakat dan potensi mereka. Dan kami juga berusaha untuk membantu mengembangkan bakat dan potensi mereka, Pak. Nah, untuk murid, kadang untuk murid yang ABK ini ada kegiatan khusus bagi mereka yang biasanya kami berikan itu di luar jam pelajaran di kelas, misalnya seperti untuk kemandirian untuk mereka. Mungkin untuk kemandirian anak reguler itu bisa kita ajarkan bersama
kelas. Nah, untuk kemandirian anak ABK, biasanya kita adakan kelas khusus, Pak. Biasanya tuh atau di akhir jam pelajaran atau kadang di jam pelajaran kami pisahkan mereka sementara, Pak, dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, seperti itu, Pak. Oh, inggih. Itu Bu, mengenai kelas khusus tadi. Dalam hal pelaksanaan komitmen untuk pelayanan pendidikan di sekolah Ibu, perbedaan misalnya jam ngajar tadi di kelas khusus tadi Bu, itu sistem jaga piket Bu atau apa Bu? Piket kelas mengajar atau bagaimana dengan guru lain tuh Bu? Atau sementara aja misalnya siswanya di apa namanya dipisah sebentar dengan murid yang apa namanya kaum biasa atau gimana? Oh, gitu. Nggih. Itu biasanya kalau piket khusus kita nggak ada ya, Pak, ya. Jadi misalnya biasanya kita untuk kalau kita adakan kelas khusus itu biasanya sehari atau 2 hari sebelum ada kelas khusus itu kita adakan kelas khusus, biasanya kita minta guru yang kebetulan tidak ada tidak ada kesibukan, misalnya kebetulan ada jam kosong atau ini bisa melakukan kelas khusus, atau biasanya kita kadang juga di jam istirahat ada guru yang bisa menghandle murid yang reguler. Jadi salah satu nanti bisa untuk murid yang ABK untuk kelas khususnya. Nah, untuk anak ABK biasanya kita ini juga untuk jamnya juga kita nggak pernah maksa, Pak. Kalau misalnya kita lihat tuh anak tersebut sudah tidak mampu lagi, maksudnya sudah terlihat capek atau apa, biasanya kita tawarkan untuk istirahat lebih dulu atau bisa juga mereka mau pulang lebih dulu. Jadi untuk jam pembelajaran pun kita tidak ini, Pak, tidak harus sama seperti murid reguler, sesuai dengan kemampuan mereka, Pak. Karena kebetulan murid ABK ini kan beda-beda, Pak, ya, yang kami terima tiap tahunnya. Nah, jadi setiap tahun itu juga beda, maksudnya pelayanan kami kepada murid ABK, Pak. Jadi, kalau murid yang untuk tahun ini kebetulan alhamdulillah yang kami terima itu cuma anak autis dan juga kebetulan cacat fisik, polio. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran, untuk kegiatannya mereka bisa mengikuti sampai jam akhir sekolah. Jadi cuma untuk yang untuk anak yang kebetulan cacat fisik, polio itu untuk kegiatan bergeraknya biasanya kami tiadakan, Pak, kecuali dia mau ikut serta, biasanya baru kita ajak. Demikian, Pak. Oke. Luar biasa Bu. Mengenai yang Ibu sampaikan tadi, selain Ibu kan ada itu orang-orang lain yang membantu di sekolah Bu kepada anak-anak berkebutuhan khusus tadi. Memang cukup kompleks Bu ya di sekolah Ibu nih kalau diposisikan untuk SD Bu, untuk reguler kami masih reguler Bu. Selain Ibu sendiri nih dan rekan-rekan tadi Bu, siapa aja yang dapat membantu komitmen Ibu untuk melaksanakan kegiatan khusus sekolah Ibu yang menerima siswa inklusi ini Bu? Pihak mana aja Bu yang bantu Bu selain dari warga sekolah? Yang membantu komitmen ini Bu, komitmen sekolah Pian. Untuk kegiatan ini kebetulan kita baru ber-MOU itu dengan pihak Puskesmas Kecamatan, Pak. Cuman kita juga berencana untuk membuat MOU itu dengan pihak-pihak terkait lagi, Pak, seperti rumah sakit itu untuk mendatangkan psikiater atau psikolog biasanya Anggi itu, tapi kita belum ber-MOU untuk saat ini dengan pihak kelurahan dan juga dengan pihak puskesmas, Pak. Untuk orang tua juga rencananya kita mau bikin MOU karena selama ini untuk orang tua itu baru kita adakan kelas orang tua. Tapi setelah saya mengikuti diklat kemarin itu ada rencana kami juga akan membuat MOU itu dengan orang tua murid, Pak. Ini supaya ada supaya orang tua murid juga ikut terlibat dalam kegiatan ini, Pak. Sehingga semakin membuka pemahaman mereka bahwa pendidikan itu merupakan hak semua anak, Pak. Terima kasih. Mantap Ibu Diana. Luar biasa Bu, mulai dari awal percakapan kita Bu, apa yang akan kita bicarakan, ini masalah sekolah, keadaan sekolah Ibu yang mengikuti kegiatan apa tadi, inklusi Bu ya, kemudian hambatan-hambatannya yang dialami selama ini,
strategi dan solusinya dari Ibu dan pihak sekolah sendiri yang cara mengatasinya, terus komitmen kerjasama dengan pihak mana. Ini dari gambaran sekolah Ibu yang lumayan. Kalau untuk reguler dan plus inklusi ini untuk SD ini mungkin apalagi ulun Bu. Kalau tanpa dibekali kegiatan pelatihan seperti yang Ibu lakukan bisa wah Bu menyerah ulun Bu. Oke. Nah, nah ini mungkin terakhir Bu dari percakapan kita dalam sesi pertama ini. Bagaimana nih Bu harapan Ibu setelah kita melakukan ya percakapan santai singkat coaching untuk hari ini Bu? Harapan pian atau bagaimana tindak lanjutnya ke depan setelah kita coaching untuk sesi pertama hari ini? Harapan ulun sih Pak ya, semoga ulun ini selalu dikuatkan dan disehatkan badan, pikiran Pak ya. Mudah-mudahan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ulun khususnya. Semoga ini aja Pak, terus bisa membantu juga meningkatkan layanan pendidikan bagi murid-murid kami agar murid-murid kami itu dapat berkembang secara optimal sesuai dengan bakat minat murid kami Pak, supaya mereka dapat berkembang secara optimal seperti itu Pak, dan juga selalu bersemangat dalam kegiatan pembelajaran yang belum berikan Pak. Jadi karena kalau mereka tidak semangat ya Pak ya, mungkin kegiatan pembelajaran yang akan saya berikan itu terasa sia-sia Pak. Jadi, seperti itu Pak. Karena untuk murid usia TK dan PAUD ini Pak, kita harus memiliki strategi-strategi yang bervariasi dan bermacam-macam agar mereka dapat termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga harapan saya untuk orang tua juga itu bisa mendukung semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Pak. Demikian Pak, kalau menurut ulun. Oke. Luar biasa Bu, terima kasih banyak Bu untuk coaching kita hari ini. Dan ada kata kunci yang ulun dapatkan adalah ada di anak. Kuncinya di anak, dari anak untuk anak Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu untuk sesi hari ini. Halaredo, ulun masih tahap belajar Bu sebagai coach dan ini pengalaman pertama. Ulun bukan maksud merasa lebih tua dan lebih duluan nih memposisikan sebagai coach ini Bu. Oke. Ya. Oke. Gimana nih Bu? Jadi kayak apa, kita refleksi dulu kah atau lanjut kah atau kayak apa Pak? Ini kita tadi percakapannya berapa menit ya Bu? Belum kalian merekam Pak. Iya, kadang hitung. Oke, sama Pang nah. Ini 5 menit lagi jam 4 lah. Bentar boleh mances dulu lah. Mances laptop dulu, mencolok dulu nih. Iya. Kalau misalnya kita percakapan dulu baru refleksi kayak apa Bu? Menurut Pian? Oh boleh. Santai berarti ya kalau Bu. Oke. Sudah 3 kali Bu ya dalam merokok nih lawan Pian atau Ibu Eka kan rasa nyaman sudah ada mengalir aja percakapan kita tadi. Silahkan Bu. Nggih. Dari awal kah Pak? Itu kan? Nggih, ulun mungkin ada hendak menceritakan sebuah kecemasan aja. Kecemasan. Nah, jadi kan itu. Silakan Bu. Dibantu Pak lah, juga tapi bisa juga soalnya. Sama aja ulun tadi tiba-tiba juga, nggih, dadakan juga. Selamat sore Pak Abdurrahman. Apakah Pak Abdurrahman ada memiliki keluhan-keluhan atau hal-hal yang ingin dibicarakan dengan saya? Silakan Pak Abdurrahman. Terima kasih banyak Bu Diana. Alhamdulillah pada sore ini bisa berbincang sekaligus anggap sharing atau curhat ya Bu ya. Mohon minta waktu pian Bu ulun. Kalau boleh mengutarakan sesuatu, kecemasan atau kegelisahan Bu ya. Di sini Bu posisi ulun Bu saat ini nih selain menghadapi masa-masa kita tuh menjalankan tugas sebagai guru di SD Indokul Paku Alam Bu, kemudian menjalankan tugas diamanahi magang sebentar nih PLT di SD Indok Bintan Dalam,
menjalani masa CGP ini, kemudian membagi tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua atau sebagai suami Bu di rumah kan. Jadi ada kegelisahan dari ulun Bu, khususnya dalam masalah waktu yang mana kalau ulun belum bisa manajemen waktu dan menghadapi sekarang ini Bu, apa namanya? Ada beberapa efek lah atau dampak bagi ulun Bu gitu. Nah, kalau menurut Bapak, yang menurut Bapak itu yang lebih penting untuk Bapak tanggulangi dari berbagai macam kecemasan Bapak tadi, itu yang mana ya Pak ya? Oh inggih Bu, khususnya di sini bagian saya mengelola waktu Bu, mengelola waktu di dalam hal mengajar Bu, kemudian mengikuti pendidikan di CGP ini. Nah yang mana kalaunya pada saat saya mengajar di SD Induk Pakualam Bu, itu kan sudah ulun bagi jam kerjanya nih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu mengajar di Pakualam. Senin dan Sabtu itu kan mengisi sebagai pelaksana harian di SD Lopaitan Dalam. Nah, pada saat kalau masa mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini Bu, apalagi masa-masa masuk modul 2.3 nih Bu ya. Modulnya lumayan banyak nih untuk dipelajari, jadi apa namanya ya, kalaunya waktu istirahat itu sudah kurang Bu, kemudian waktu apa namanya beri perhatian kepada istri ataupun anak pun begitu juga tersita. Kadang merasa dikejar-kejar Bu, maksudnya selesai satu tugas misalnya di sekolahan ya oke lah, atau di rumah. Tapi pada saat sudah selesai tugas lain di pendidikan guru penggerak ini, mau rehat sejenak tiba-tiba masuk lagi tugas yang lain. Jadi untuk jeda rehat itu semacam tidak ada, lalu di situ timbul ada stres atau di hati ini kadang ganjel, nggak enak. Misalnya waktu kayak malam tadi Bu, jam 12 baru tidur. Mengejar target harus selesai mempelajari eksplorasi konsep. Nah, jadi dalam 1 kali 24 jam itu ulun hitung-hitung Bu, istirahat ulun itu sekitar 6 jam aja Bu dalam sehari. Karena padatnya waktu tadi. Mungkin demikian Bu. Jadi adakah Bu mungkin gambaran-gambaran atau solusi share dari Pian gitu? Gitu. Kalau menurut ulun ya Pak ya, untuk kita itu harus memiliki ini Pak. Kalau dari teman kita kan Ibu Kansia pernah bilang itu kita harus memiliki time waktu untuk kita Pak. Jadi untuk seperti pengelolaan seperti itu sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya, Bapak bisa aja sebelum melakukan kegiatan atau sesudah melakukan kegiatan bisa dengan melakukan mindfulness Pak. Coba untuk diri sendiri gitu Pak. Seperti itu Pak. Nah, kemudian mengenai pengelolaan waktu Bapak tadi, menurut Bapak, pengelolaan waktu yang baik itu yang bagaimana sih, Pak? Oh, oke. Sementara ini dan mulai ulun jalankan pengelolaan waktu yang baik itu, Bu, berdasarkan masukan dari teman kita nih, rekan CGP kita, Ibu Dia, dan itu coba laksanakan, Bu. Dalam 1 bulan awal bulan pertama seperti Desember ini, untuk menghilangkan kegalauan segala macam, tidak ada tabrakan jadwal baik di sekolah atau di rumah, dan CGP ini ulun coba itu Bu dalam mengolah waktu membuat jadwal harian Bu, misalnya dari hari ini tanggal 3 ya, tanggal 2 Bu ya, tanggal 2 sudah mulai membuat jadwal, dan kedepannya pun begitu, karena kadang di sekolah pun nih mulai masuk juga nih informasi kegiatan seperti tanggal 5 Desember nanti Bu ya, itu ada PGRI. Nah apabila ulun tidak membuat di jadwal tersebut, pas ulun kada ingat atau lupa, maka itu ada semacam jadi apa namanya, dibagi ulun sendiri Bu, macam crash bagi diri ulun sendiri Bu, karena akibat tabrakan jadwal tadi, maka tugas-tugas lain bagi ulun bisa tidak terlaksana Bu. Khususnya di fokus utama ini di CGP ini kalau untuk di sekolah itu masih bisa dihandle Bu, cuman di CGP ini ulun yang apabila tanpa membuat jadwal pengelolaan, maka akibatnya tuh
tugas lain yang menunggu. Ini kayak jurnal refleksi kan belum selesai, Bu. Gih, apa namanya jurnal refleksi itu yang 2.1, 2.2 itu belum lagi membuat nih. Jadi luar biasa ada masukan dari Bu Diah dan coba untuk membuat pengelolaan waktu tadi, Bu. Dan sudah berhasil dalam sebulan ini, Bu. Bulan November tadi sudah berhasil. Jadi mudah-mudahan nih untuk bulan Desember ini mencoba lagi melakukan dalam hal pengelolaan waktu tadi. Cuman pada saat pengelolaan waktu yang sudah kita buat tadi, Bu, yang sudah kita misalnya ulun buat tok sedemikian rupa, ada yang sudah membuat sampai seminggu lebih dulu, Bu. Seminggu ke depan itu membuat. Kadang pada saat ada kegiatan yang harus ada di tanggal yang sudah membuat itu yang membuat ulun itu ya nih, apalagi tidak bisa diwakilkan dengan yang lain kegiatannya kayak di sekolah. Nah, ini contoh tanggal 5 nih, Bu. Padahal tanggal 5 ini kan ulun diminta mewakili 2 orang katanya memakai untuk Kecamatan Sungai Tabuk memakai baju adat Maluku untuk PGRI. Jadi padahal dulu, kemudian apel PGRI kan tanggal 5. Siang tadi pada berundang Capsek, maaf Pak, mungkin tidak bisa mengikuti karena tanggal 5 itu ada kegiatan CGP. Nggak berapa ya? Nah, kegiatan apa itu, Bu ya? Tanggal 5. Ruang kolaborasi yang ke sesi 2, Bu. Nah, itu. Maka kita jamnya sore kan, Bu, mulainya nih apelnya. Nah, kemudian kan itu nggak apa-apa nih Capsek maklum. Tiba-tiba kegalauan timbul lagi, Bu. Pada saat dari Bapak Korwil menyampaikan informasi kepada setiap sekolah, buatlah absensi 2 rangkap untuk kehadiran apel PGRI. Nah, itu ya lagi, Bu. Demikian, Bu. Sementara itu dulu, Bu. Ya. Jadi Pak lah, untuk jadwal kegiatan itu merupakan salah satu, kalau menurut ulun itu salah satu hal yang memang sudah bagus, Pak. Jadi untuk kegiatan itu sudah dapat terjadwal ya, Pak ya. Walaupun ada beberapa kegiatan yang menurut Bapak tadi ada kegiatan dadakan yang berbenturan dengan jadwal yang sudah Bapak rencanakan. Nah, bagaimana caranya Bapak itu menghadapi atau menemukan solusinya untuk kegiatan-kegiatan yang bertabrakan tadi, Pak, supaya untuk setiap kegiatan itu tidak ada yang terlewatkan atau maksudnya tuh yang kegiatannya itu tidak terbengkalai begitu, Pak. Oh iya, Bu, di bulan November tadi, Bu ya, ada pengalaman nih waktu kegiatan di SD Lok Baintan Dalam yang harus kepala sekolah menghadiri. Menghadiri. Kemudian ada lagi guru di sekolah itu yang harus menghadiri seperti tadi sehari yang lalu itu kegiatan PMM, manfaatan aplikasi Merdeka Mengajar itu. Jadi untuk si gurunya kebetulan yang daftar nama tadi masuk orientasi, kemudian guru lain itu sibuk persiapan IHT, Bu. Nah, posisi kepala sekolah atau pelaksana harian ini lalu diam ulun, Bu, terpaku sendiri, Bu. Kemana lagi, kepada siapa lagi nih minta perwakilan. Nah, lalu pastinya ulun coba tawarkan lagi, Bu. Yang tabrakan jadwal tadi mau tidak mau harus saya tawarkan atau ulun tawarkan kepada guru yang memang dilihat benar-benar misalnya jam itu kosong. Karena tanggal 30 tadi itu kegiatan IHT di SD kami, kepala sekolah itu wajib hadir dan panitianya. Nah, ada satu orang yang alhamdulillah banget, Bu, mau berkenan. Seandainya tidak mau, Bu, si bendahara bos ini ulun yang supan itu. Nah, apalagi di Kecamatan Sungai Tabuk, SD kami aja yang belum mengaktifkan atau login PMM tadi. Nah, karena mana dibacanya guru yang masuk 5 orang di SD ulun itu, Bu, yang P3K itu akun belajarnya masih dibaca SD yang lama di sistem akun belajar itu. Jadi walaupun mereka berdua kalau wali kelas 1 dan 4 login, isi segala macam modul, video belajar dilihat, tetap tidak terbaca. Lalu waktu acara IHT itu, Bu, nih sambil menghilangkan kegalauan, Bu ya. Ulun curhat, maaf, Bu, yuk. Maaf, Bu. Jadi di acara IHT itu pun langsung mengkoordinasikan dengan teman yang tadi, yuk aktifkan PMM, login dengan kawan-kawan yang SD terdahulu di sini.
bukannya dari guru yang baru masuk, jadi kembali lagi mencari akun belajarnya mana segala macam. Jadi menyempatkan waktu keluar masuk acara, udah kan nyaman dengan Ibu Eni narasumbernya nih. Jadi itu Bu, kembali ke tadi ke Tapian, bagaimana siasat ulun mengatasi tabrakan jadwal tadi adalah berusaha mengkoordinasikan diri kepada rekan-rekan sejawat, khususnya misalnya untuk sekolah ulun di SD Induk Paku Alam, kemudian Kolok Bentan Dalam begitu juga. Memang pada saat mengkoordinasikan untuk sekira kegiatan tidak terbengkalai, agar bisa diwakilkan, emang perlu koordinasi pendekatan agar rekan sejawat atau teman yang itu mau berkenan Bu dengan senang hati. Itu Bu. Nah, jadi kan dari permasalahan Bapak tadi kan itu ada semacam kerjasama saling tolong-menolong ya Pak ya, antara kepala sekolah dan juga teman-teman sejawat. Nah, menurut Bapak, seberapa besar sih dukungan teman-teman sejawat Bapak dan juga kepala sekolah itu dalam membantu Bapak di kegiatan-kegiatan Bapak yang sangat padat tadi Pak? Oh iya Bu, Nggih. Luar biasa Bu kalau bicara dukungan atau bantuan kerjasama khususnya di SD Induk Ulun Bu Paku Alam. Memang awal-awal terasa berat Bu pada saat diamanahi untuk tugas tambahan tadi di SD yang lain tadi Lok Bentan Dalam. Pertama-tama pastinya Bu izin dengan kepala sekolah menyampaikan tugas tambahan tadi kepada rekan-rekan sejawat, karena mana bila pada saat saya ke sekolahan sebelah tadi atau pada saat mengikuti CGP seperti ini tanpa koordinasi, pastinya ini cari-cari nih kemana nih Pak Abdurrahman nih tanpa izin. Sama kalau untuk kegiatan lokal kita Bu tangga 3 itu. Langsung secepatnya ulun sampaikan surat tugas atau undangan kepada kepala sekolah. Nah, untuk mereka mau menerima dan mengerti dan mendukung itu memang prosesnya lumayan panjang Bu. Boleh cerita sedikit Bu ya? Iya, silakan. Boleh cerita sedikit Igi. Sekira kegundahan ulun di plong we, sekira plong nih Igi. Karena ada teman curhat nih, pian mau mendengar nih Igi. Silakan Pak. Jadi begini Bu. Apabila ulun menginginkan rekan sejawat di SD Induk tadi mengerti, mau membantu, kemudian kepala sekolah memberi izin, pastinya ulun jauh-jauh hari memang harus bersikap seperti itu juga Bu. Nggih, kata pian tadi kan ada timbulnya kerjasama tolong-menolong itu tidak langsung serta-merta tek kepada ulun misalnya dapatnya sikap seperti itu. Pastinya ulun jauh-jauh hari harus bersikap seperti juga dengan teman-teman yang lain. Misalnya pada saat ulun meminta pengertian tadi dengan kawan, bantuan kerjasama, khususnya kolaborasi dalam kegiatan JGP ini, ulun pun harus ringan hati membantu setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah induk nih khususnya nih Paku Alam. Nah, itu pun ulun buka kepada teman-teman dan kepala sekolah, Bapak Ibu misalnya nih pian-pian hendak berminat atau berkenan, bersemangat untuk ikut CGP ini dengan pian secara langsung melihat tahapan kegiatan, suka duka ulun. Mungkin mereka lebih banyak melihat tingkat kesulitannya Bu. Jadi ulun siap membantu. Gitu. Ulun fasilitasi, ulun siap membantu. Jangan sungkan. Bapak dah aja karena ulun pun pada saat masa pendidikan ini banyak melibatkan mereka Bu. Mulai dari misalnya kegiatan pengimbasan, kemudian ada pendampingan Bu. Tidak mungkin ulun meminta Ibu Eni datang misalnya sebagai penginjak praktek, Ibu Eni datang situ, ulun aja melani 1 orang misalnya. Kesannya tuh rasa gimana tuh Bu, nggak enak kan kesannya. Apalagi ulun bawa nama sekolah nih. Nah jadi mereka Bu alhamdulillah rekan-rekan sejawat ulun antusias luar biasa termasuk murid-murid ulun. Nah, yang agak sedih lagi itu Bu ya. Nah, sedih lagi selain diri ini, sedih lagi itu ulun melihat murid ulun Bu sebagai siswa ulun yang di kelas 6 ini Bu. Nah, ulun sudah sedih itu begini, ulun sudah sedemikian rupa misalnya mempolakan memanajemen waktu 4 hari di Paku Alam. Senin Sabtu itu memang bukan jadwal ulun Bu, Senin jadwal olahraga, Sabtu itu agama. Pada saat 4 hari itu fokus ke Paku Alam,
tapi ada kegiatan lain di luar pada itu, ulun harus meninggalkan. Nah, di situ ulun sedihnya itu, Bu. Seperti kegiatan IHT, gantian kami, Bu, untuk melengkapi 40 orang peserta tadi. 3 sekolah, gantian pertama ke Sungai Pinang, ke SDN Sungai Pinang. Itu diliburkan. Kemudian ke SDN Pakualam tanggal 28 tadi kegiatannya libur lagi. Kemudian yang ketiga di SDN Nok Benten Dalam di Ulun, mau kadang libur lagi. Ada kata dari murid Ulun, Bu. Pada belajar lagi ya, lama itu Bu Ulun sekitar 2 hari itu hati ulun rasa kenal lagi, Bu. Jadi ulun menghadapi masa eksplorasi konsep ini agak ada sedihnya di situ, sedih melihat murid, Bu. Itu Bu kisah ceritanya, Bu. Ya gimana Bu, mendengarnya panjang pian. Ya, tidak apa-apa, Pak. Kalau menurut saya ya, Pak ya, dari perkataan Bapak yang terakhir tadi, itu sudah apa ya, sudah mencerminkan bahwa kita adalah guru yang memang seharusnya itu berfokus pada murid ya Pak ya, pada kebutuhan murid. Mungkin saja karena saat ini mungkin karena kesibukan Bapak sehingga ada beberapa kegiatan pembelajaran di kelas itu menjadi ini Pak ya, menjadi agak kurang dari Bapak karena kesibukan Bapak pribadi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan Bapak ini, menurut Bapak, apakah dalam manajemen waktu Bapak tersebut, apakah Bapak sudah merasa berhasil dalam kegiatan manajemen waktu Bapak untuk selama beberapa bulan ini melalui rencana jadwal kegiatan yang Bapak buat tadi, Pak? Nggih, Bu. Kalau untuk melihat tingkat keberhasilan, Bu ya, misalnya ulun coba presentasikan dari 10 hingga 100, Bu ya. Anggap 75% Bu dianggap berhasil. Nggih, dianggap berhasil dan memang sangat-sangat perlu adanya pegangan jadwal atau kegiatan yang terpolakan tadi, Bu. Kegiatan manajemen tadi. Karena mana apabila ulun lepas dari tanpa membuat sesuatu jadwal kegiatan, otomatis daya ingat atau pola kerja ulun bisa itu amburadul Bu, sambatannya tabrakan sana sini. Tabrakan sana sini. Jadi kalau 75% itu Bu, ngapa jadi ulun ambil sekitar rentang itu? Karena sisanya itu adalah siswa Bu bagi ulun, Bu. Sisanya itu adalah sebenarnya ingin sekali ulun mencapai tingkat keberhasilan pola manajemen waktu 100%. Kan di SD Induk itu sudah 4 hari aja. Anggapnya 80% aja untuk siswa nih 2 harinya di SD sebelah. Bagi tugas tambahan tadi. Lalu di CGP mengikuti masa CGP ini memang tidak menghambat sih kegiatan CGP ini, bisa pintar-pintar ulun aja nih mengelola waktunya. Nah, cuman itu tadi. Apalagi ini posisi kelas 6 nih. Ulun kadang memposisikan sebagai wali kelas masih belum sepenuhnya memberikan perhatian, kemudian memfasilitasi, memotivasi mereka, Bu. Jadi 75% itu mungkin puas itu belum, Bu. Belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya. Cuman ada teringankan lah. Untuk kepuasan belum sih, Bu. Cuman untuk teringankan dan terbantukan dengan adanya pola kegiatan itu. Mungkin demikian, Bu, untuk rentang tercapaian ulun tadi berhasilannya. Kalau menurut saya Pak ya, untuk apa yang telah Bapak lakukan dalam sebagai solusi dari permasalahan Bapak, yaitu seperti membuat rencana kegiatan dan juga mengajak atau meminta dukungan dari teman-teman sejawat, juga kepala sekolah dan teman-teman sejawat dari sekolah lain, itu juga menurut saya juga sudah hal yang maksimal dapat Bapak lakukan. Nah, selanjutnya adakah selain dari berkolaborasi tadi atau meminta dukungan dari warga sekolah Bapak, juga dengan membuat rencana kegiatan tadi, adakah hal lain yang ingin Bapak lakukan dalam
mencari solusi untuk permasalahan manajemen waktu Bapak tadi, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan Bapak lakukan itu tidak ada yang terkesampingkan begitu Pak. Inggih. Adakah? Inggih Bu. Ya itu tadi Bu ya, untuk strategi atau kiat-kiat dari ulun sendiri mengatasi permasalahan yang dihadapi selama sudah berjalan berapa nih? Anggap 3 bulan ya padat-padatnya kegiatan nih, khususnya di CGP juga. Selain dukungan dari pihak sekolah, kerjasama dari teman-teman, kemudian ini salah satu treatment juga sih ulun pada saat bertukar pikiran dengan Pia untuk hari ini, salah satu treatment juga. Selain itu ada dukungan khusus dari Ibu Eni, dan selalu apabila ada penguatan dari fasilitator kita, Pak Wawan, gitu merupakan suntikan semangat Bu, karena perlu sekali suntikan semangat itu. Walaupun menurut ulun manajemen pola yang bagus, kemudian sudah disusun dengan rapi, dukungan dari pihak sekolah atau rekan-rekan lain seperti pengajar praktek, Bapak fasilitator kita, Pak Wawan. Ada lagi Bu yang sangat penting bagi ulun, terutama orang terdekat ulun Bu, khususnya istri ulun Bu, itu sangat-sangat penting untuk membantu menyemangati, mendukung kegiatan, kemudian mau mengertikan diri bini ulun ya, istri ulun nih, mau mengertikan diri Sidin nih kepada kegiatan yang ulun jalani selama ini. Memang tidak mudah Bu, memang tidak mudah, karena apalagi melihat kebiasaan ulun yang total anggap berapa derajat nih berubah nih. Kalau dulu kan biasanya pulang sekolah bisa full waktu bersama anak dan istri Bu. Sekarang ini memang berkurang lah Bu ya, khususnya nih jujur aja berkurang lah perhatian kepada anak dan istri ini. Cuman ada usaha dari ulun tidak tinggal diam, ulun berusaha pada saat ada jeda waktu yang sedikit, ulun coba kasih sayang perhatian kepada anak tuh diutamakan juga Bu. Ya, jadi kiat-kiat dari ulun untuk mengatasi apa yang ulun alami ini, dukungan dari pihak sekolah atau dari kita yang lingkungan masa pendidikan CGP ini, dari rumah ini, dukungan keluarga nih paling utama lagi Bu. Sama seperti orang tua ulun Bu di sana. Doa restu dan dukungan dari mereka pada saat ulun mengalami masa titik kegalauan itu Bu. Ketemunya titik kegalauan puncak itu pada saat di modul 1.4 Bu. Jadi ulun merindukan semangat dari orang tua tadi Bu. Langsung berangkat ke rumah orang tua, nemui mereka, cium tangannya, peluk lah pokoknya, mohon doa restu dan masukan mereka itu Bu. Jadi istri dan anak sangat-sangat membantu dan mendukung saya dalam hal pelaksanaan kegiatan dan mendukung ulun dalam menguatkan menjalani masa proses ini Bu. Kalau menurut saya Pak ya, saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita memerlukan dukungan itu yang paling pertama itu adalah dari keluarga Pak, karena dukungan dari keluarga itu memang sangat penting, karena mereka adalah orang-orang terdekat kita yang memang memahami tentang diri kita Pak, dan juga kebutuhan kita ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, tadi kan skala dari pencapaian Bapak, menurut Bapak kan 70% ya Pak ya keberhasilan Bapak. Nah jadi dari kegiatan tersebut, apa yang menjadi kekuatan Bapak dalam permasalahan Bapak ini? Gini Pak. Baik Bu, terima kasih. Kekuatan utama ulun Bu dalam menjalani dan untuk mencapai target-target kegiatan yang harus diselesaikan atau dicapai Bu adalah semangat, kemudian tanggung jawab dan konsentrasi penuh itu Bu. Cuman satu lagi disisipkan nih adalah bawa betanang amun musuh harat, dan jangan terlalu serius benar apabila di luar batasan kemampuan. Nah, kemudian untuk masalah semangat tadi Bu ya, itu yang poin paling utama sih, semangat tadi. Apabila melihat perjalanan kita selama ini Bu, mengikuti kegiatan CGP ini, apabila poin dari semangat
semangat juang kita itu misalnya redup, itu sangat mempengaruhi banget Bu untuk pencapaian kita dalam tugas-tugas, baik itu tugas mengajar, keterusan dalam tugas mengikuti CGP ini. Nggih. Memang dari kata semangat itu tidak mudah sih mendapatkannya. Jadi perlu tadi dukungan tadi dari orang terdekat kita atau dari pihak sekolah. Nah, kemudian tanggung jawab lagi Bu ya. Memang pada saat kita ingin melaksanakan tanggung jawab kita sepenuhnya, jadi ada terkadang terkendala pada saat kita tidak bisa sepenuhnya melaksanakan tugas yang kita kerjakan itu. Yaitu tadi di kelola waktu yang kadang bisa bertabrakan. Nah, kemudian ada lagi tadi konsentrasi penuh. Ulun jujur Bu, pada saat mempelajari eksplorasi konsep mulai dari diri sampai selesai, itu kalaunya tanpa konsentrasi penuh nih dalam pelajari konsep ini, kadang-kadang gimana ya? Untuk target penyelesaian ketemu di ruang kolaborasi ini bisa belum tercapai Bu. Jadi konsentrasi penuh ini kadang ulun gunakan sedemikian rupa agar pokoknya jangan ada yang mengganggu ulun lah dulu pada saat menyelesaikan tugas, baik di CGP atau di sekolah. Ya itu tadi kadang sedihnya itu pada saat lagi sibuk-sibuknya, misalnya istri atau anak mau minta perhatian, nah kadang situ Bu, kadang asa bersalah ada itu. Jadi itu lalu jadi bercerita nih kegalauan on kepian. Gitu Bu. Oke. Nah, dari kegalauan yang tadi Pak lah, jadi apa yang peluang atau sesuatu yang ingin Bapak ambil gitu Pak dari berbagai kegiatan tadi yang dari Bapak sampaikan tadi, mungkin yang ingin Bapak sampaikan lagi yaitu peluang yang dapat Bapak ambil Pak, apa Pak kira-kira? Peluang-peluangnya ya Bu? Iya. Siap. Pastinya Bu ya, peluang atau kesempatan yang ingin ulun ambil adalah satu untuk khususnya di SD Induk Ulun Bu, adalah kesempatan untuk bisa berbagi praktek baik pada rekan sejawat dan khususnya warga sekolah Bu, yang ulun dapatkan di CGP ini. Karena ulun jujur merasa ilmu yang didapat di CGP apabila tidak ulun share, bagikan, imbaskan, itu rasa apa namanya ya, tidak ada manfaat lah bagi ulun. Jadi untuk bermanfaatan praktek baik tadi akan ulun coba sampaikan kepada rekan sejawat di sekolah. Begitu pula kepada rekan sejawat di SD Nlok Bentan Dalam itu. Nah, kesempatan-kesempatan seperti inilah yang mungkin akan menimbulkan dan menumbuhkan budaya positif atau disiplin positif yang telah kita pelajari selama ini Bu. Mungkin dengan menggunakan kesempatan ulun mengikuti CGP ini dan ulun imbaskan pada rekan-rekan sejawat, budaya positif akan tumbuh di sekolah. Kemudian lingkaran pengaruh hal-hal baik dari ulun mungkin yang ulun lakukan, mereka rekan-rekan sejawat ini mengikuti Bu. Itu. Jadi peluang-peluang seperti ini yang ulun gunakan di sekolah. Nah, kemudian di rumah harapan ulun atau peluang bukan harapan, peluang atau kesempatannya, ulun akan menggunakan kesempatan waktu yang ada sedemikian rupa untuk keluarga. Karena apabila tanpa dukungan atau kedekatan, kasih sayang, perhatian dari keluarga, capaian-capaian di sekolah atau di masa pendidikan CGP ini rasa itu bukan hal yang terlalu Bu. Karena di keluarga dulu, apabila keluarga kalau maksimal, salah di CGP atau di sekolah pun begitu juga hasilnya. Tapi itu tadi, ini masa perjuangan, masa pengorbanan bagi ulun Bu. Sama seperti Ibu juga kayaknya ya. Begitu Bu, peluang atau kesempatan yang akan saya ulun gunakan. Ya, ulun setuju Pak. Saat-saat ini adalah masa perjuangan kita Pak lah. Sama aja Pak dengan ulun ya. Permasalahannya juga salah satunya adalah juga dengan manajemen waktu. Kita memang harus pandai-pandai memanage waktu agar kegiatan kita dapat terlaksana semuanya sesuai dengan harapan kita ya Pak ya. Nah kemudian Pak, dari tadi kan itu peluang atau kesempatan yang ingin Bapak ambil. Nah sekarang apa hambatan-hambatan yang Bapak rasakan dalam kegiatan-kegiatan Bapak ini Pak? Ini yang ingin Bapak sampaikan, silahkan Pak. Hambatannya apa aja?
Hambatannya pastinya Bu, itu tadi, apa namanya, ada tabrakan waktu tadi antar kegiatan lain. Kemudian, hambatannya kadang ada ketemu titik di mana kesehatan ulun Bu yang down atau menurun Bu. Jadi pada saat, kesehatan menurun, sepertinya sakit misalnya, lalu otomatis rencana-rencana pelaksanaan kegiatan tuh bisa tidak tercapai Bu, itu Bu. Nggih. Nah, kemudian dari hambatan-hambatan tadi Pak, menurut Bapak solusinya ada nggak Pak? Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Nggih. Solusinya tuh memang Bu, pastinya dari diri ulun sendiri kayaknya Bu ya. Ini solusinya tuh, ulun harus, konsisten dalam, posisi melaksanakan tugas atau tanggung jawab selama ini Bu. Nggih. Spirit, semangat tadi harus, tetap dikobarkan dengan berbagai cara, kemudian konsisten dalam hal tanggung jawab melaksanakan tugas, berdasarkan, batasan kemampuan ulun. Terus ada lagi juga, apa namanya, semangat juang tadi, yang harus selalu dikobarkan, dinyalakan. Karena mana kembali apabila ulun tidak semangat, tidak konsisten, tidak bertanggung jawab, kemudian tidak, pintar dalam mengelola waktu, otomatis, ulun mungkin, akan, sulit lah atau ada beberapa hal yang bisa tidak tercapai Bu, itu Bu. Gitu. Iya Pak, sepertinya solusi-solusinya juga sudah sesuai dengan hambatannya ya Pak ya. Nah, Ya, Bu. kemudian Pak, rencana Bapak untuk mencapai tujuan Bapak yaitu dalam manajemen waktu agar kegiatan-kegiatan Bapak dapat terlaksana secara keseluruhan ya Pak ya, semoga dapat terlaksana. Apa Pak? Rencana ke depannya? Rencana ke depannya Bu, iya. Itu tadi melakukan, kegiatan, sekarang, lakukan kegiatan model hal yang ringan-ringan dulu, yang terjadwal tadi Bu, terpolakan tadi, kegiatan yang paling ringan dulu ulun lakukan, kemudian kalau bisa sekarang ya sekarang, tidak ditunda-tunda misalnya, nanti deh waktunya masih panjang, itu nggak bisa begitu Bu ulun Bu, nggih. Karena saking padatnya nih mungkin ya, padahal kawan lain pun sama nih, CGPN mungkin lebih padat lagi dibanding ulun. Nah, itu Bu, skala prioritas dan yang paling ringan dulu dari rencana kegiatan dibuat itu harus dilaksanakan. Terus ada lagi ketercapaian kegiatan tadi mulai sampai hal yang paling besar dan berat itu Bu. Ringan ke berat dan lakukan dari sekarang gitu Bu. Demikian Bu. Kalau menurut saya Pak ya, saya sangat setuju dengan dengan rencana capaian Bapak itu, dan itu juga merupakan strategi Bapak tuh ya, dalam manajemen waktu agar kegiatan Bapak dapat terlaksana, yaitu dengan cara seperti itu tadi, dari yang ringan dulu, baru ke sedang, baru yang ke berat ya Pak ya. Dan juga memanage waktunya tuh secara kalau bisa tuh secara profesional Pak ya. Kemudian Pak, kira-kira jangka waktu berapa lama nih Bapak dalam rencana Bapak itu, bahwa apa yang Bapak lakukan itu berhasil? Kira-kira jangka waktu yang Bapak rencanakan tuh, yang Bapak ukur, kira-kira berapa lama Pak? Oh, nggih. Nggih, kalau untuk diri ulun sendiri Bu, itu ada 3 macam Bu, pola atau manajemen waktu yang membuat. Pertama untuk di SD Indo Pakualam itu rencana bulanan Bu, dalam 1 bulan. Nah, dalam kegiatan sebulan tuh harus ulun tulis lebih dulu agendanya. Kemudian untuk di Sendok Bentan Dalam itu rencananya jangka ya anggap tidak terlalu panjang sih, sekitar 6 bulan lah. Jadi ya ketercapaian progresnya kelihatan di situ. Nah, kalau untuk di CGP ini bukan bulan tapi harian dulu Bu, atau mingguan lah. Oh bukan, 2 mingguan Bu ya? Nah, dalam 2 minggu ini harus jelas ini Bu, seperti itu. Jadi ulun tempel seperti ini, ada apa namanya, jadwal 2 mingguannya di kertas. Untuk CGP ini lebih khusus lagi Bu. Jadi kalau tidak ada jadwal nempel di dinding, baik di untuk Pakuala, Lombok Dalam, dan CGP, wah bisa keteteran gue ulun. Demikian Bu. Luar biasa ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan selama ini ya dalam membuat agenda itu. Saya sangat setuju Pak, agenda itu dibuat sebagai alarm untuk kita ya Pak ya, supaya jangan terlalu terlena
Iya, Bu. dengan waktu kita. Jadi, saya sangat setuju, Pak. Nah, kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu atau mendukung agar komitmen Bapak tadi itu dapat terlaksana sesuai dengan harapan Bapak, Pak? Jadi siapa aja? Inggih. Pastinya Bu, yang bantu ulun, memberikan dukungan ulun itu adalah kepala sekolah ulun Bu. Oke. Tanpa dukungan dan izin beliau, ulun tidak mungkin kayaknya berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selama ini ulun laksanakan di SD ulun Bu, di SD Baku Alam itu. Karena pasti dari dukungan dan izin beliau, ulun bisa melakukan pengimbasan, aksi nyata, kemudian melakukan kegiatan pendampingan. Nah, karena dari kekuatan dukungan kepala sekolah tadi, rekan-rekan sejawat itu respon cepat, mau bertindak dan bukan terpaksa ya, semacam ada motivasi besar lah kalau ada dari Kepsek bersuara nih Bu. Inggih. Wah, nanti bantu nah Pak Rahman nih bantu nah inggih. Nah, sisi lain itu tadi yang membantu adalah rekan sejawat, kembali ke rekan sejawat juga. Inggih, pada saat ulun tadi pelaksanaan kegiatan pendidikan berdiferensiasi Bu. Inggih. Nah, itu dibantu oleh rekan sejawat. Iya Bu, itu aja Bu. Halo Bu Diana, tercampur suaranya Bu Sorry Pak, dengan sebelah. ingin menyalakan ini lagi. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak ini Pak? Komitmennya seperti apa? Oke. Ulun harus berketetapan diri Bu, menguatkan hati dan keyakinan diri dan melaksanakan apa yang sudah ulun buat berencananya tadi, strategi segi tadi. Dan dan mengajak kolaborasi itu pasti Bu, itu adalah sebuah komitmen bagi ulun. Oke, rencana dibuat, kemudian dilaksanakan, tidak dirubah misalnya itu kalau sudah mantap, lalu ulun komitmenkan dan kuatkan bersama kolaborasi dan teman lain. Itu Bu, cukup Bu. Yang terakhir Pak lah, Siap. Bagaimana tindak lanjut Bapak dalam setelah Bapak melaksanakan coaching ini Pak? Pastinya Bu, karena ini sesi latihan Bu ya, ulun akan coba sesegeranya di sesi waktu yang mana, waktu luang untuk mencobakan saling percakapan santai dengan rekan sejawat, anggap sharing berbagi cerita begitu Bu. Nggih, itu Bu. Nah, dari kegiatan coaching kita hari ini Pak lah, sebagai latihan, kalau menurut ulun itu Pak lah, pian ini memang harus ini Pak, perlu ada saling keterbukaan Pak dengan teman-teman sejawat dan juga kepala sekolah mengenai kegiatan-kegiatan pian Pak, agar kawan-kawan pian juga dapat memaklumi dan memahami kesibukan pian dan siapa tahu kawan-kawan pian itu bisa malah justru membantu pian Pak dalam kegiatan-kegiatan pian yang mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak dapat pian laksanakan namun dapat diwakilkan kepada teman-teman pian Pak. Kemudian untuk suntikan semangat ya kita memang perlu Pak suntikan semangat karena kadang jika kita merasa lelah itu stres. Nah, kemudian itu membawa kesehatan untuk diri kita. Kemudian kesempatan untuk berbagi melalui baik kepada teman sejawat dan juga kepada istri lain itu juga ini memang perlu Pak juga sebagai salah satu motivasi kita untuk selain kita untuk mengembangkan diri kita dan juga untuk memahami sampai mana sudah kemampuan kita dalam kegiatan-kegiatan kita Pak. Kalau menurut ulun itu dari hasil coaching kita hari ini. Nah, kemudian mengenai pengelolaan waktu Bapak melalui kegiatan yang sudah Bapak laksanakan yaitu seperti membuat agenda kegiatan dengan jadwal-jadwalnya, kemudian juga dengan meminta dukungan baik dari keluarga sekolah, juga
pihak lain ya Pak ya, itu juga sudah ini Pak, sebenarnya sudah merupakan langkah-langkah yang sudah tepat menurut saya Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan ini sudah menurut saya itu sudah bagus. Apalagi tadi kan dari hasil apa yang Bapak bicarakan itu tingkat pencapaian Bapak itu sudah 70 sampai 80% Pak. Nah, jadi sepertinya itu langkah-langkah Bapak itu sudah bagus, cuma ini aja Pak, kepercayaan diri Bapak aja dan semangat Bapak aja yang perlu lebih ditingkatkan Pak. Demikian Pak menurut Ulun. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu atas perkenannya mendengarkan sharing atau anggap berbagi isi hati atau curhat. Anggap kegalauan mungkin Bu ya. Ini termasuk kan Bu nih kayak setnya tuh pas nih. Yang semacam masuk nih, jadi rasa ringan memang benar plong Bu bicara kita hari ini. Makasih banyak Bu Diana. Ya, benar Pak. Ulun juga merasakan untuk saat ini kayaknya semangat Ulun tuh agak sedikit kendor Pak. Mungkin agak ini karena kesibukan juga ya Pak ya. Jadi ini untuk kegiatan ini semangatnya agak kendor. Jadi melalui kegiatan ini juga semakin ini Pak meningkatkan semangat lagi. Menaikkan lagi motivasi Ulun Pak dalam kegiatan kita sehari-hari ini. Ya. Jadi kita bisa cukup aja lah, boleh. Iya Pak. Jadi tinggal mengisi refleksi lagi Kak. Refleksi aja, gimana nih untuk ini di on mode kah, on cam, off cam kah? Ya. Kayaknya tadi Pak untuk Ibu Rahmi, Ibu Nurus kayaknya kan udah selesai tuh tadi tuh, makanya kan masuk ke wadah Ulun tuh tadi suaranya oleh Pak Wawan tadi diizinakan sholat dulu Pak. Jadi kalau kita kalau nyiapin anak sholat kan sholat lah. Ulun kebetulan karena kalau sholat hari ini. Jadi Pak Abdurrahman sama Bu Mardiana boleh istirahat dulu setelah belum sholat, silakan. Alhamdulillah Pak, makasih banyak Pak Inggi sudah masuk waktu sholat ya Pak. Karena putar-putar saja dengar-dengar. Silakan Pak. Alhamdulillah.